file oleh Mbak Nisa ya. Untuk surat tugasnya mungkin ada penambahan, kemarin hanya baru 3, tapi ternyata dari Bapak Ibu pembimbing ada yang menginginkan saya mau menambah jadi 5 seperti itu. Nanti mohon untuk ditambahkan dengan surat tugasnya, surat tugas seperti itu Pak Ibu. Dan untuk selanjutnya mohon untuk bisa menyampaikan asal sekolah, kabupaten atau kota, dan provinsi. Tugas akhir, buatlah branding airbrush dengan mal cutting sticker atau buatlah branding airbrush dengan kombinasi cutting sticker. Pilih salah satu di situ. Untuk media, unit mobil, unit sepeda motor, part bodi mobil atau part bodi motor. Boleh pilih salah satu di situ. Bisa unit mobil, bisa unit sepeda motor, bisa part bodi mobil atau part bodi motor. Untuk tema brandingnya yang dibuat desainnya silakan dibuat sedemikian rupa sehingga dengan tema SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Di situ sangat bermakna bahwa SMK hebat adalah SMK yang mempunyai program-program hebat, mempunyai unit usaha yang hebat, dan sudah melakukan hubungan link and match dengan juga yang menghasilkan produk yang bisa dipasarkan ke customer. Seperti itu, menuju kompetensi yang kuat, kompetensi yang bagus, kompetensi yang prima, sehingga bisa menguatkan Indonesia dengan kearifan-kearifan lokalnya. Seperti itu. Untuk selanjutnya bahwa di sana ada proses penilaiannya. Di dalam kisi-kisi sudah tercantum di dalam rekapitulasi penilaian. Yang pertama adalah prosedur dan keselamatan kerja. Itu skor maksimal adalah 40, bobot skornya adalah 5%. Ketika skor maksimal 40 dengan bobot 5%, maka hasil skornya ketika dikalikan itu menjadi 2 poin, 2 skor. Dan untuk proses pembuatan desain branding itu ada 40 skor juga dengan bobot skor 15%. Ketika dikalikan antara skor maksimal dengan persentase bobot pensekoran itu mempunyai nilai poin 6. Ketika di sana proses pengecatan dengan airbrush dengan skor maksimal 40 dengan bobot 20%, ketika dikalikan skor 40 kali 20%, maka mendapat poin atau skor 8. Untuk D, hasil pengecatan, sama juga bahwa skor maksimal kita buat 40 dengan bobot pensekoran 25%, dan ketika dikalikan maka akan mendapatkan poin atau skor 10. Untuk finishing sama dengan skor maksimal 40 dengan bobot 5%, dan ketika dikalikan akan menjadi 2 poin atau 2 skor. Dan yang penilaian terakhir, pengumpulan tugas akhir, di sana banyak macam, nanti ada itemnya di sana dan kami sudah share ke panjenengan semua di grup, bagaimana dengan panduan penilaian, bagaimana dengan jobnya. Di sana pengumpulan tugas akhir maksimal skornya 40 dengan bobot pensekoran 30%,
ketika dikalikan maka akan mendapat poin 12 dan total skor maksimal 100%, skor total pun akan menjadi 40 poin atau 40 skor. Untuk yang selanjutnya, bahwa pendahuluan penilaian yang pertama di sana ada prosedur dan keselamatan kerja. Prosedur dan keselamatan kerja yang pertama, karena ini adalah pembelajaran daring. Pembelajaran daring kita akan menilai dari awal sampai akhir dari pembelajarannya. Dari mulai mengisi link pendaftaran, ada skornya sendiri, ada mengirim surat tugas, bahwa jangan sampai surat tugas dari Bapak Ibu tidak dikirim ke kami, karena menjadi syarat sebagai kepesertaan, seperti itu. Dan selanjutnya mengikuti semua materi KKSI 8 pertemuan, dari awal, ya, dari opening, dari penjualan online dan hati, orientasi pengenalan revolusi 4.0, pengantar strategi branding, desain branding, best practice teknik branding air beras, best practice teknik cutting stiker, dan materi yang terakhir ini seperti tugas akhir. Yang selanjutnya mengisi link daftar hadir di setiap pertemuan. Ya, mengisi link daftar hadir di setiap pertemuan. Bapak Ibu, kami berharap dan selalu untuk mengisi daftar hadir di setiap pertemuan walaupun ada kendala dengan kondisi internet atau jaringan. Namun untuk mengisi daftar hadir di setiap pertemuan, saya yakin di setiap pertemuan panjenengan mengisi daftar hadirnya. Yang selanjutnya, bahwa di sana akan penilaian juga penggunaan K3. Penggunaan K3 juga masuk dalam panduan penilaian kami. Yang selanjutnya, pengerjaan sesuai dengan SOP, standar operasional prosedurnya. Selanjutnya, pengecekan semua alat, ya, alat yang digunakan apa saja, alat yang dipakai apa saja. Tentunya ketika memang Bapak Ibu pendamping untuk mengarahkan ke pesertanya bahwa pengecekan peralatan yang akan digunakan harus tersedia semua di tempat kerja seperti itu. Dan untuk selanjutnya, bahwa penggunaan peralatan harus benar, artinya penggunaan peralatan harus sesuai dengan fungsinya, seperti itu. Untuk selanjutnya, kebersihan dan kerampian peralatan, bahwa alat yang mau digunakan juga harus kondisi rapi dan bersih. Alat setelah digunakan juga harus dalam kondisi rapi dan bersih, dan itu bisa ditunjukkan di video nanti pada saat tugas akhir, seperti itu. Lalu kebersihan dan kerapian tempat kerja, artinya tempat kerja yang digunakan Bapak Ibu tidak berserakan, tidak kumuh, ya, tidak kumuh, tetap menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran, penggunaan bengkel yang sesuai dengan K3 tentunya, seperti itu. Yang selanjutnya, untuk proses penilaian DIB, panduan proses pembuatan desain branding, di sana ketika membuat desain, menggambar, itu panjenengan semua harus mempunyai inovasi dan kreasi. Terus original produk dan karya, artinya ketika panjenengan mendesain itu tidak sedang plagiat untuk motif-motif atau desain yang sudah ada di
umum yang sudah pernah dilombakan seperti itu. Selanjutnya bahwa mal digambar menggunakan komputer, Corel dan lain-lain, ya biasa menggunakan apa saja silakan. Mal digambar menggunakan komputer, menggunakan aplikasi Corel, ya seperti itu. Membuat mal grafis, membuat mal realis, hasil gambar grafisnya, hasil gambar realisnya, print gambar grafis dan print gambar realis untuk cutting stiker. Dan di sana juga ada proses cutting stikernya, bisa di cutting secara manual maupun menggunakan mesin seperti itu. Yang selanjutnya adalah hasil cutting. Itu semua nanti bisa di-shoot, bisa ditampilkan di video Bapak Ibu peserta KKSI 2020 ini. Untuk yang selanjutnya, panduan penilaian yang ketiga yaitu penilaian C, proses pengecatan dan air brushnya. Itu yang pertama adalah pengkondisian media, pemilihan warna cat, pengkondisian warna cat, pengecatan menggunakan spray gun, teknik mengecat menggunakan spray gun, pengecatan menggunakan paintbrush, teknik mengecat menggunakan paintbrush, keluasan penggunaan alat, tidak diperbolehkan menggunakan alat tambahan khusus seperti kuas, rapido, spidol, boxy, ballpoint, dan lain-lain untuk mempermudah proses air brush. Untuk itu mohon untuk bisa disepakati jangan sampai menggunakan alat-alat itu. Yang selanjutnya kita mengutamakan aplikasi paintbrush dan spray gun untuk penilaiannya. Jadi mohon itu bisa ditampilkan saat pembuatan video. Seperti itu. Terus untuk panduan penilaian yang selanjutnya adalah penilaian D, bahwa di sana adalah hasil pengecatan. Hasil pengecatan yang pertama adalah detail dan motif gambar, komposisi pewarnaan, keserasian gambar, alur cerita sesuai dengan temanya SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia, daya guna kebermanfaatan produk dan karya, bahwa ketika hasilnya itu bagus, kemungkinan nanti mempunyai efek akan membuat branding baru, air brush baru yang akan mudah dipasarkan, atau mereka customer ketika melihat hasil karya produk yang sudah dibuat oleh panjenengan, mereka customer akan merasa tertarik untuk membuat bahwa desain Anda bagus, hasil cat Anda bagus, dan lain-lain seperti itu. Yang selanjutnya adalah nilai ekonomis produk dan karya yang memiliki nilai ekonomis dan diharapkan jadi nilai tambah. Dan artinya ketika itu memang mempunyai kebermanfaat produk karya yang baik, saya yakin itu akan menjadi penambahan nilai pada setiap benda atau media yang Anda branding, tidak hanya saat lomba KKSI ini saja seperti itu. Saya yakin ketika panjenengan mahir semua, apapun yang di branding, apapun yang di airbrush, apapun yang di cutting stiker akan mempunyai nilai tambah ya bagi media tersebut. Seperti itu. Yang selanjutnya nilai estetika, desain akan lebih baik dan layak dan berkelanjutnya sama sebetulnya dengan penambahan nilai dan arahnya ketika memang desain panjenengan bagus, nanti produk itu akan berkelanjutan, akan bisa mudah untuk dipasarkan seperti itu.
Terus yang selanjutnya bahwa branding airbrush dan cutting stiker dengan tema SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia, itu sehendaknya panjenengan bisa mendesain, ya, membuat sketsnya dengan tidak menyinggung sara, tidak menyinggung norma asusila, seperti itu. Dan ketika menyinggung sara atau menyinggung norma asusila, di sana sebaiknya tidak dilakukan, seperti itu. Untuk yang selanjutnya